Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Study Group? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 7 dan 8 ya. Kilas balik memperlihatkan ketika semua murid berkumpul di auditorium. Di sana kepala sekolah berbicara tentang tindakan Ibu Lee yang telah melaporkan sekolah Yusong ke dinas pendidikan. Sekarang kepala sekolah berniat untuk mempermalukan Ibu Lee dan menjadikannya sasaran permusuhan semua orang di auditorium itu. Ibu Lee tidak punya pilihan lain selain naik ke panggung dan memberitahu semua orang bahwa dia memang ingin mengubah sekolah Yusong ke arah yang lebih baik. Ibu Lee masuk ke Yusong karena memang mengikuti jejak gurunya yang bernama Oh Jung-hwa. Tapi sekarang Oh Jung-hwa sudah meninggal. Sementara Ibu Lee terus berbicara tentang keinginannya mengubah sekolah Yusong menjadi sekolah yang normal. Tiba-tiba Gamin menerobos masuk ke dalam auditorium dan meninju Hanwi. Tentu saja, Hanwi langsung membalas Gamin. Tapi Gamin hanya mengatakan kepadanya bahwa mereka itu masih manusia yang kalau dipukul dia masih merasakan sakit. Gamin juga memperingatkan Hanwi untuk berhenti deh so jago gitu. Adegan lalu beralih kepada beberapa siswa yang sedang membicarakan tindakan berani Gamin tadi memukul Hanwi. Sementara trio Chol mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan sekarang, karena mereka gagal melindungi Hanwi. Salah satu dari trio Chol ada yang bernama Sun Chol. Malam itu, Sun Chol sedang menjenguk kakeknya di rumah sakit. Kakeknya bertanya kapan Sun Chol akan menjadi orang hebat. Selama ini, kakeknya lah yang terus mendorong Sun Chol untuk belajar dan berharap dia akan menjadi orang yang hebat. Sun Chol juga mendengarkan kakeknya dan bekerja keras untuk belajar. Namun, membayar tagihan medis bukanlah hal yang mudah, meskipun dia telah berusaha keras. Kemudian Sun Chol secara tidak sengaja bertemu Gamin di rumah sakit saat Gamin datang untuk menjenguk ibunya. Keduanya mulai berbicara dan Sun Chol akhirnya mengetahui mengapa Gamin ingin memberikan Hanwi pelajaran. Gamin kemudian bertanya, mengapa Sun Chol ikutin apa yang disuruh oleh Hanwi? Padahal Sun Chol lebih suka belajar. Sun Chol menjawab bahwa melalui Hanwi, dia bisa mendapatkan pekerjaan di YB Construction tanpa banyak usaha. Ditambah lagi, dia sudah duduk di kelas 12. Jadi belajar sekarang tidak akan mengubah apapun. Saat itu, Sun Chol mendapatkan telepon dari temannya yang memperingatkannya tentang anak buah Hanwi yang mencoba menemukan Sun Chol. Tapi semuanya sudah terlambat, karena dua orang pelatih petarung geng Yongbak sudah ada di sana untuk membawa Sun Chol pergi bersamanya. Karena Sun Chol pergi dengan terburu-buru dan ketakutan, ponsel Sun Chol pun ketinggalan. Setelah Sun Chol pergi, kakek Sun Chol meneleponnya. Gamin akhirnya menemui kakek Sun Chol yang menyuruh Gamin mengoreksi soal latihan yang baru saja kakek Sun Chol kerjakan. Gamin tentu kebingungan, karena kakek-kakek lo masih aja giat belajar kayak begini. Kakek Sun Chol hanya berkata, kalau hal ini sangat menyenangkan, dan meminta tolong agar Gamin menyampaikan kepada Sun Chol, kalau belajar itu adalah hal yang menyenangkan. Keesokan harinya, tim kelompok belajar membahas berita tentang keterlibatan seorang siswa SMA dalam kasus penghilangan nyawa seorang pria berumur 40 tahun. Dan dari CCTV yang diberitakan, tim kelompok belajar menebak bahwa siswa SMA yang dimaksud dalam berita itu adalah Sun Chol. Saat itu, detektifnya datang dan menanyai Gamin tentang Sun Chol. Gamin hanya memberitahunya tentang bagaimana mereka berdua bertemu di rumah sakit kemarin malam. Detektifnya mengutarakan kalau Sun Chol adalah tersangka utamanya. Malam harinya, Gamin disamperin oleh Daechol. Dia adalah salah satu anggota dari trio Chol. Daechol menceritakan kepada Gamin kalau Sun Chol pasti telah dijebak. Karena malam itu, Daechol menyaksikan Chu Song-woong yang adalah pelaku sebenarnya telah mencuci senjata yang telah dia pakai untuk menghabisi nyawa pria berumur 40 tahun itu. Karena mendapatkan info ini, Gamin menceritakan kepada tim kelompok belajarnya kalau Chu Song-woong adalah pelaku yang sebenarnya, tapi Sun Chol yang menggantikannya untuk dihukum. Awalnya tim kelompok belajar udah gak mau tahu dah tentang kasus Sun Chol ini. Tapi karena mereka melihat Gamin sangat ingin menyelamatkan Sun Chol, kelompok tersebut bersiap untuk menolong Sun Chol dengan mendapatkan senjata dari pelaku yang sebenarnya. Malam harinya, Gamin, Jiwoo, dan Jun menyamar sebagai petarung geng Yongbak untuk masuk ke gedung geng Yongbak. Dan Hiwon berjaga-jaga di sekitaran mereka dengan walkie-talkie. Jadi kalau Gamin, Jiwoo, dan Jun mengalami kesulitan, mereka berdua akan memanggil polisi untuk meminta pertolongan. Gamin, Jiwoo, dan Jun akhirnya memasuki gedung dengan lancar. Namun yang tidak mereka bertiga ketahui adalah bahwa hari itu ada pertemuan yang diadakan di sana. Jadi banyak anggota geng Yongbak berkumpul di sana. Hiwon lalu menggerakkan drone-nya, kemudian menginfokan kepada mereka kalau Hanwi juga ada di dalam gedung itu. Ketiga jagoan kita lalu pergi menggunakan tangga darurat. Tapi ternyata Hanwi dan antek-anteknya juga sedang menuju ke tangga darurat. Jadi ketiga jagoan kita segera pergi dari sana. Sayangnya, ketika ketiga jagoan kita kabur dari tangga darurat,
mereka terpisah dari Gamin. Karena Gamin malahan pergi ke atap dong. Sementara Jiwoo dan Jun ke lantai 2. Dan saat Gamin mencoba untuk turun, pintu atap terkunci. Jadilah dia berakhir sendirian di atap gedung. Sementara itu, di depan semua anggota Yeonbaek, Hanwi mengangkat Sunchol menjadi bagian dari keluarga geng Yeonbaek dan memberi Sunchol sejumlah uang karena Sunchol mau menanggung hukuman atas penghilangan nyawa pria berumur 40 tahun itu. Tentu uang itu akan Sunchol gunakan untuk membayar biaya rumah sakit kakeknya. Meskipun Jiwoo dan Jun tidak bersama dengan Gamin, misi mereka tetap harus dilanjutkan. Namun lagi-lagi seseorang menghadang Jiwoo dan Jun. Akhirnya, Jun memutuskan untuk melawan orang itu. Sementara Jiwoo pergi untuk mengambil senjata pelaku. Jiwoo harus melanjutkan perjalanannya sendiri dan dia masuk ke sebuah ruangan. Jiwoo segera mendapatkan senjata pelaku. Namun, seorang anggota Yeonbaek tiba-tiba memasuki ruangan tersebut dan memergoki Jiwoo. Jiwoo segera melarikan diri dari ruangan tersebut. Tapi dia terkepung oleh 2 orang petarung anggota Yeonbaek dan akhirnya Jiwoo pingsan. Lalu dari atap gedung, Gamin melihat kalau Jiwoo yang pingsan sedang dibawa pergi oleh beberapa anggota Yeonbaek. Kekacauan lainnya pun terjadi. Minwan akhirnya mendapatkan drone milik Hiwon yang dari tadi terbang berkeliling untuk memberikan informasi kepada Gamin, Jiwoo, dan Jun. Di tempat lain, Detektif Na bertanya ke Sunchol, apa benar Sunchol menghabisi pria itu? Sunchol mengakuinya. Padahal ya bukan dia pelaku sebenarnya. Untuk mengungkapkan kalau Sunchol bukanlah pelaku yang sebenarnya, Detektif Na bertanya lagi. Oh gitu, jadi kamu yang menghabisi pria itu dengan menusuknya 3 kali. Sunchol kembali membenarkan. Tapi Detektif Na berkata, kalau pria itu kehilangan nyawanya dengan 1 tusukan kok, bukan 3. Detektif Na kembali bertanya, apakah Sunchol benar-benar rela menyerahkan hidupnya seperti ini? Adegan lalu beralih di mana Sunchol kembali ke gedung untuk menyelamatkan Jiwoo sebelum dia dibawa pergi oleh petarung Yeonbaek. Namun Sunchol tidak dapat melawannya sendirian. Ketika itu, kedua anggota dari trio Chol datang untuk membantu Sunchol. Selagi mereka berkelahi, Jiwoo pun akhirnya siuman kembali dan bergabung dengan trio Chol untuk ikut bertarung melawan petarung Yeonbaek itu. Kemudian kita melihat Jun. Akhirnya, Jun berhasil mengalahkan petarung dari Yeonbaek yang menyerangnya dengan pisau. Ironisnya, trio Chol dan Jiwoo masih tidak mampu mengalahkan petarung Yeonbaek. Untungnya, Gamin tiba tepat waktu setelah menerobos pintu atap gedung. Dan kali ini, Gamin muncul dengan nunchakunya. Awalnya petarung itu berhasil membuat Gamin ambruk. Tapi Gamin segera membalikan keadaan dan mengakhiri pertarungan dengan menggunakan salah satu teknik terlarang pamannya. Setelah semuanya beres, Seon dan Hiwon datang untuk mencoba menyelamatkan mereka dengan senjata perang seadanya. Hal ini sontak membuat kelompok itu tertawa melihat aksi Seon dan Hiwon. Di tempat lain, Detektif Na akhirnya mendatangi Chu Song-woo yang adalah pelaku sebenarnya. Saat Chu Song-woo hendak menyerang Detektif Na, Gamin menyelamatkan Detektif Na dari serangan Chu Song-woo. Tak lama kemudian, ujian tengah semester akhirnya tiba. Jun, Jiwoo, Gamin, Seon, dan Hiwon, dan bahkan Sunchol bersama-sama menghadapi tantangan yang sebenarnya. Yaitu mereka harus bisa melewati ujian tengah semester ini dengan nilai yang baik. Pada hari terakhir ujian tengah semester, Ibu Gamin menelepon Ibu Lee untuk menanyakan bagaimana Gamin. Ibu Lee mengatakan kalau Gamin sekarang sedang pergi bersama dengan teman-temannya untuk melepas penat. Tapi Ibu Gamin mengkhawatirkan suasana hati Gamin. Karena Gamin pasti mengkhawatirkan nilainya. Namun kali ini, Gamin memiliki teman-temannya yang menjaganya. Dan Seon berkata, kalau perubahan akan terjadi jika kita melakukan hal yang sama dengan konsisten. Ketika suasana hati Gamin udah mulai tenang, Gamin mendapat telepon dari Daechol yang memberitahunya tentang kondisi kritis kakek Sunchol. Saat itu Sunchol segera bergegas ke rumah sakit. Tapi sekelompok geng Yeonbaek menghentikan jalannya. Karena Sunchol tidak mau bertanggung jawab atas penghilangan nyawa kemarin itu sebagaimana seharusnya. Sunchol tidak lari dari mereka, dan melawan mereka lalu bergegas ke rumah sakit. Akhirnya Sunchol sampai ke rumah sakit dalam keadaan babak belur nggak karuan. Sunchol segera diberitahu kalau kakek Sunchol sedang mengerjakan ujian TOEIC. Itu adalah keinginan terakhir kakek Sunchol. Ibu Lee yang menyediakan lembar ujian TOEIC itu. Itu adalah lembar ujian TOEIC bulan lalu. Dan kelompok belajar Gamin yang membawakannya untuk kakek Sunchol. Sunchol melihat dari luar pintu kamar kakeknya dan menghela napas lega. Karena keinginan terakhir kakeknya terwujud. Dengan ini, ujian tengah semester pertama SMA Yusong pun berakhir. Bersamaan dengan kepergian kakek Sunchol untuk selamanya. Kelompok belajar itu juga mengucapkan selamat tinggal kepada kakek Sunchol. Dan memberikan penghormatan kepada keluarga mendiang. Rumah duka itu pun penuh dengan tangis dan rasa sedih. Tapi hidup harus terus berjalan kan? Beberapa hari kemudian hasil ujian pun keluar. Dan nilai semua anggota kelompok belajar menunjukkan peningkatan.
Bahkan Gamin pun naik peringkat. Yang tadinya level 219, sekarang jadi 209. Hal ini membuat semua orang bersorak gembira. Karena berhasil meningkatkan seluruh peringkat anggota kelompok belajar, Ibu Li kembali menemui kepala komite dan meminta bantuannya untuk mengadakan rapat komite disiplin untuk Hanwi. Akhirnya, Ibu Li mendapatkan persetujuannya. Dan hal itu bahkan diumumkan di papan sekolah. Apa yang akan dilakukan oleh Hanwi untuk menghadapi komite disiplin ini ya? Mari saksikan kelanjutan episode terakhirnya minggu depan ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.